Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-A'raf, surat yang ke-7 yang sudah beberapa hari tidak kita baca, kita tidak pelajari. Semalam ya, beberapa hari yang lalu ayat yang sudah kita pelajari tafsirnya sampai ayat yang ke-9. Nah, sekarang kita akan bahas tafsir ayat yang ke-10 dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad makkannahum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Arti dari ayat ke-10 ini, walaqad, dan sungguh-sungguh. Jadi wa itu artinya dan, la itu artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Kalau di belakangnya fi'il madhi. Kalau di belakangnya qad itu fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Arti kata qad ini berubah menjadi kadang-kadang, kadangkala. Itu kata para ahli bahasa ya. Walaqad, dan sungguh-sungguh, makkannakum itu dari kata makkanna yang artinya kami telah menempatkan kum kalian fil ardi, di bumi itu. Pakai itu karena ada kata al di depannya. Karena isim, kata benda yang diawali dengan alif lam atau al, itu menunjukkan benda itu yang disebut di dalam omongan itu, dalam hal ini ayat ini, atau omongan orang atau sabda Nabi. Itu adalah benda yang sudah tertentu, barang yang disebut itu sudah tertentu. Kalau belum tertentu bentuknya ardun, ardin atau ardon ya. Walaqad makkannakum fil ard, dan sungguh-sungguh kami maksudnya Allah telah menempatkan kalian di bumi itu. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan, kami telah membikin, kami telah membuat, lakum, untuk kalian, fiha, di dalamnya, padanya, di dalamnya maksudnya di dalam atau di bumi. Padanya artinya juga pada bumi. Jadi kata-kata fiha boleh kita terjemahkan padanya, boleh diterjemahkan di, kalau di enggak enak, di dalamnya. Padahal maksudnya itu padanya.
Dan kami telah menjadikan, telah membuat, telah membikin juga untuk lakum, untuk kalian fiha, di bumi itu, maksudnya begitu, ma'ayish, tempat-tempat penghidupan. Nah terus qalilam ma, sedikit sekali, tashkurun, kalian bersyukur. Ini adalah ayat ke-10 dari surat Al-A'raf, yang di dalam Al-Quran Kementerian Agama yang ada itu ada di halaman 151. Ini 82, kita lihat halaman 151. Nah ini surat Al-A'raf ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah walaqad di sini diartikan dan sungguh, ya nggak apa-apa, mengartikan begitu nggak apa-apa. Itu ringkasnya saja. Kalau kita mau belajar benar-benar biar mengerti benar-benar setiap kata dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an itu, ya kita harus terjemahkan apa adanya. Ya, walaqad dan sungguh-sungguh, makannakum kami telah menempatkan kamu. Di sini diartikan kamu. Boleh juga begini, tapi yang bagus lagi, lebih bagus lagi, walaqad makannakum, dan kami, dan sungguh-sungguh kami telah menempatkan kalian fil ardi, di bumi. Di bumi ini maksudnya wa ja'alna lakum, dan kami juga, dan di sana di bumi itu kami sediakan. Nah, ja'alna diartikan kami sediakan. Kami telah jadikan atau kami telah sediakan ma'ayish. Di sini diartikan sumber penghidupan. Lakum, untuk kalian, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilam ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, pada ayat yang ke-10 ini setidak-tidaknya ada 3 bahasan pokok, ya. Ada 3 sub bahasan pokok. Yang pertama, yang tertulis tersebut terbaca di sini pada bagian depan ini. Walaqad makannakum fil ard. Ini bagian yang pertama. Dan sungguh-sungguh kami telah menempatkan kalian di bumi ini, di bumi itu. Jadi kita berada di bumi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, karena Allah yang menempatkan kita. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah tinggal di Eskimo sana, di kutub utara. Ada yang tinggal di kutub selatan. Ada yang tinggal di Eropa Timur. Ada yang tinggal di Eropa Barat. Ada yang tinggal di Amerika Utara, Kanada dan seterusnya tuh. Ada yang tinggal di Amerika, ya, Amerika Serikat. Ada yang tinggal di Amerika Latin. Ada yang tinggal di benua Asia. Termasuk kita ini. Kita semuanya, negara kita termasuk benua Asia. Padahal udah pecah dari benuanya, udah jadi pulau-pulau. Ada yang tinggal di benua Australia. Jadi manusia itu ditempatkan di mana dia hidup, itu yang mengatur Allah. Kita bisa saja merencanakan, aku nanti kepengin kalau punya anak nanti lahirnya di London, misal gitu. Atau lahirnya di Amerika sana, di New York atau di California sana. Aku kepingin anakku nanti lahir di Madinah, pengen anakku lahir di Mekah misalnya, kayak begitu. Gak bisa, kita memastikan gak bisa. Ya kalau itu sesuai dengan takdir Allah ya bisa terjadi. Kalau tidak sesuai dengan takdir Allah, ketetapan Allah, ya tidak akan terjadi. Hanya cita-cita saja yang tidak terwujud. Ini bagian yang pertama. Jadi kita ditempatkan oleh Allah di bumi. Sekarang kita berada di
kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Yang menempatkan kita di sini itu Allah. Jadi saya tuh tidak pernah dalam hidup saya bercita-cita tinggal di Sampit itu nggak ada. Wah, namanya Sampit aja nggak tahu kok saya waktu itu atau akan ditempatkan di sini ini. Saya tanya sama kawan-kawan senior saya di Palangkaraya itu yang sudah lebih dulu berada di Palangkaraya, spesialis THT, spesialis anestesi, ada lagi spesialis apa itu ya? Posisi loh lah, lupa. Aku tanya sama spesialis THT, Mas, Mul, namanya Mulyadi. Sini nggak ada Mulyadinya, udah pulang. Pak Mul, Dokter Mulyadi spesialis THT ini tuh tanya, Pak, saya disuruh milih sama kepala dinas provinsi, kepala dinas kesehatan provinsi, suruh milih 3 Pak, minta di Kapuas, apa minta Sampit, apa minta Pangkalan Bun. Nah, saya disuruh memilih yang saya tidak tahu barangnya. Kayak apa nih? Sampit kayak apa? Kapuas kayak apa? Palangkaraya Pangkalan Bun kayak apa? Enggak tahu aku. Wah, tanyalah aku sama mereka yang ada sini. Lalu dengan tegas tanpa pikir panjang Dokter Mulyadi bilang, kamu Mas Sugeng, panggil saya Mas Sugeng, apiin jenengan ki ning Sampit wae. Sampai ini cocokin ning Sampit. Itu kata Dokter Mulyadi itu begitu. Dokter Mulyadi Palangkaraya, bukan Mulyadi Sampit yang sudah pindah ke Surabaya itu bukan. Ya aku nurut lah. Apa alasannya apa kok sampean iso muni ngono? Bisa bilang begitu alasannya apa? Lah sampean ini pinter ngaji, sampean ngerti agama, cocok ning Sampit itu. Bilangnya begitu dulu. Oh iya toh. Ternyata betul juga. Saya berada di Sampit ini yang tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan tinggal di sini, enggak pernah. Tapi nyatanya saya ditempatkan di sini. Jadi saya berada di sini itu juga Allah yang menempatkan. Jadi semuanya itu serba menurut keputusan Allah sudah. Apapun yang terjadi, saya sakit berhari-hari, berminggu-minggu sampai 2 bulan, kakinya ini sakit, kadang-kadang datang serangan, kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Dokternya dokter saraf, tukang obati orang sakit, tapi dirinya sendiri sakit, nggak bisa ngobati. Oh, orang hebat itu Allah itu. Allah itu hebat, itu yang hebat itu Allah, bukan dokternya. Nggak ada dokter hebat tuh, nggak ada. Yang hebat itu cuma Allah. Presiden hebat pun juga nggak ada. Yang hebat itu cuma Allah. Negara yang hebat juga nggak ada. Ini omong kosong toh. Indonesia hebat, Indonesia emas, omong kosong itu. Indonesia emas apa? Dikorupsi terus kok. Emasnya dikorupsi kok. Gimana? Ya. Jadi walaqad makannakum fil ard, dan kamilah, dan sungguh-sungguh kamilah yang telah menempatkan kalian semua wahai manusia di bumi itu. Allah menempatkan manusia di bumi itu tidak sekedar menempatkan, diberi fasilitas, disediakan fasilitas. Itu Allah tuh kayak begitu. Makanya di belakangnya dikatakan wajalna lakum fiha ma'ayish. Waja'alna, dan kami juga telah menjadikan, telah membuat lakum untuk kalian wahai manusia semuanya, fiha padanya, pada bumi itu, ma'ayish penghidupan. Maksudnya apa? Nah, kita lihat tafsirnya sekarang. Ya, kita baca keterangan para ulama. Ini kata tafsir Al-Baghawi, walaqad makannakum fil ard, dan sungguh-sungguh kami telah menempatkan kalian di bumi. Maksudnya makanna, yang Allah maksudkan dengan makanna, kami telah menempatkan kalian. Wal murad, yang dimaksud, dan yang dimaksud dengan menempatkan kalian maksudnya minat tamkin. Kata makanna itu dari kata tamkin, yaitu at-tamlik wal qudrah. Ya, at-tamlik kepemilikan atau kekuasaan, wal qudratu, ya, kepemilikan dan kekuasaan, at-tamliku wal qudratu. Jadi kamilah yang mempunyai kekuasaan dan kamilah yang memiliki kemampuan menempatkan manusia ini di bumi dimanapun adanya.
Itu begitu aja tafsir Baghawi, enggak ada keterangan lain, enggak ada. Nah, kalau Ibnu Katsir, apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ngomongnya begini, ya, biar ringkes langsung ke tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mumtannan, menyebutkan nikmat Allah ala abdihi, ala abidihi, kepada hamba-hambanya, fima, tentang apa yang makkana lahum, bahwa dia Allah telah menempatkan kepada mereka manusia ini, min, yaitu annahu, bahwasanya ja'ala, Allah telah menjadikan al-ardo, bumi ini, qararon, yang dimaksud dengan kalimat walaqad makkannakum fil ard, dan sungguh-sungguh kami telah menempatkan kalian di bumi. Itu kata Ibnu Katsir, kami inilah yang telah menempatkan atau menjadikan manusia berada di bumi qararon, sebagai tempat tinggal. Jadi kita akan tinggal di mana itu sudah diatur oleh Allah. Sejak kita belum lahir, sejak langit dan bumi belum diciptakan oleh Allah. 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, itu sudah ada catatan, sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz sana, catatan Allah sana, bahwa ini si anu ini nanti lahirnya di sana, nanti besarnya di sana, matinya di sana. Itu Allah sudah ngatur semuanya, dan kita nggak bisa melepas dari ketentuan atau takdir Allah tadi. Kita hanya menjalani saja. Itu makna dari walaqad makkannakum fil ard. Terus waja'alna lakum fiha ma'ayish. Bagian yang kedua kan begitu bunyinya ini. Waja'alna lakum, dan kami telah membuat lakum untuk kalian, fiha, padanya, pada bumi ini, ma'ayish, penghidupan. Yang dimaksud dengan kami telah menjadikan di bumi ini penghidupan, itu maksudnya kata para ulama ahli tafsir, di antara Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Baghawi, maksudnya adalah yaitu kami telah menjadikan untuk kalian di bumi ini tempat penghidupan, maksudnya asbaban. Kami telah menjadikan di bumi ini asbaban, sebab-sebab. Kata-kata asbab itu berasal dari kata sababun. Kalau satu sebab namanya sababun, kalau banyak asbabun. Itu sebab-sebab. Kami telah menjadikan sebab-sebab. Ya, kami yang menjadikan sebab-sebab apa? Sebab-sebab apa? Sebab-sebab ta'isuna, kalian akan hidup biha, pada bumi itu, ayyama, beberapa hari dari hayatikum, kehidupan kalian, hidupnya kalian. Kami yang menjadikan sebab-sebab, yang dengan sebab itu kalian akan hidup di bumi ini beberapa hari selama hidup kalian. Sebab-sebab itu apa saja? Minat tijarah, bisa berupa sebab perdagangan. Bisa karena alasan perdagangan, alasan dagang, orang ditempatkan Allah di bumi sampit ini. Habaring hurung itu artinya apa sih, Pak? Hah? Gotong royong. Oh, aduh. Saya sering baca habaring hurung, tapi yang enggak pernah tanya itu artinya apa loh. Habaring hurung, habaring hurung. Gotong royong maksudnya. Oh. Jadi bumi yang itu slogan Kota Sampit ya. Jadi bumi yang penuh dengan gotong royong ini antara masyarakat, dari penghuni putra daerah Kota Waringin Timur, dari kalangan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari kalangan suku Dayak, ada yang dari suku Banjar, ya, ada yang dari suku-suku yang lain. Nah, itu sebab-sebabnya manusia berada di suatu tempat, bisa karena alasan tijarot, perdagangan. Aku sukses berdagang di Sampit. Wah, tinggal Sampit kerasan dia. Atau wal makasib, dan sebab berikutnya adalah sebab-sebab usaha. Ya mirip saja dengan tijarah.
Kalau ini khusus perdagangan, ini usahanya. Usaha kan tidak hanya perdagangan. Aku usahanya di Sampit aku. Bikin warung makan. Ada yang bikin warung makan dinamai sana warung makan Belambangan. Ada warung rumah makan apa lagi itu? Apa namanya? Sinjai apa itu? Ya, dan lain-lain. Itu karena alasan pekerjaan, karena alasan usaha atau pekerjaan, makasib. Itu. Jadi manusia diberi sebab-sebab penghidupan, penghidupan tadi berupa perdagangan. Kalau bisa berdagang di sana, dagang di sana, dapat untung di sana, dapat untung banyak, dapat hasil banyak. Mungkin demikian juga al-makasib, pekerjaan, usaha. Atau yang berikutnya wal ma'akil, karena makanan. Aku cocoknya tinggal di Sampit karena makanannya aku nggak bisa makan nasi pulen, nggak bisa. Aku bisanya makan nasi karau. Kan ada orang yang bisanya makan nasi karau. Almarhum Haji Johar itu seingat saya, beliau paling sedih tinggal di Jawa itu kalau makan. Itu beliau itu kalau makan susah. Aduh, saya kalau makan nasi pulen nggak bisa tuh. Bisanya makan nasi karau. Itu Pak Haji Johar almarhum bilang begitu sama saya. Nah, kalau makan yang lain oke saja, begitu pakai nasi, aduh susah beliau. Nah, itu kebalikan dengan saya. Makan nasi karo, waduh terima kasih, sudah tahu terima kasih. Nasi goreng pakai nasi karo, udah saya biarin aja sudah. Enggak dimakan. Tapi kalau nasinya pulen, aku makan. Ya benar ya, pulen yang gempal itu ya. Ya. Ada karena alasan makanan atau wal masyarib. Sebab berikutnya adalah sebab minuman. Sebab penghidupan maksudnya. Sebabnya Allah menempatkan manusia karena alasan sebab. Ada beberapa alasan yang disebut sebab-sebab. Sebab itu ya sesuatu yang menjadikan seseorang mendapatkan sesuatu. Itu namanya sebab. Nah, sebab perdagangan berupa usaha, berupa makanan, atau masyarib, al-masyarib berupa minuman, atau kemudian diterangkan wal muayis, kata-kata ma'ayis itu dari kata al muayis. Itu kata ma'ayis atau muayis itu jam'ul ma'isyah, itu bentuk kata jamak dari al ma'isyah. Kalau satu penghidupan, satu macam penghidupan disebut al ma'isyah. Kalau banyak penghidupan disebut ma'ayis. Allah pakai kata jamak dalam ayat ini. Artinya orang bisa hidup itu bukan karena satu sebab saja. Banyak sebab yang membuat manusia bisa betah tinggal di suatu tempat, bisa berhasil berusaha di suatu tempat. Itu Allah bisa menciptakan beberapa macam sebab. Itu Allah tuh kayak begitu. Sebab hidup itu bukannya satu macam, bukannya satu saja. Banyak orang bisa hidup dengan usaha lewat makanan, usaha lewat minuman, usaha lewat pekerjaan-pekerjaan, usaha macam-macam, usaha lewat perdagangan dan sebagainya. Di zaman Nabi dulu ya ini saja yang terkenal. Kalau zaman sekarang Pak, lebih banyak lagi zaman sekarang itu. Orang bisa hidup itu dengan mengumpulkan barang bekas, pemulung-pemulung itu loh. Para pemulung itu ada jasanya juga loh tuh, jangan dianggap remeh. Tuh pekerjaannya pemulung jangan dihina. Pemulung asal enggak mencuri barang orang loh ya. Itu lebih mulia dari pejabat, daripada menteri yang korupsi. Pejabat yang korupsi itu hina di hadapan Allah, walaupun mulia di hadapan manusia. Lebih mulia di hadapan Allah itu pemulung yang jujur, yang hanya mengambil barang bekas, tidak mengambil barang masih dipakai oleh pemilik rumah itu, dan dia menjualnya, dikumpulkan di pengepul sana. Ada yang dicari besi-besi, ada yang cari plastik-plastik, ada yang dicari kertas-kertas, macam-macam lah pemulung itu. Tapi mereka dapat duit dari situ, bisa hidup. Masya Allah, Masya Allah. Orang bisa hidup dengan hanya ngutek-ngutek bongkar-bongkar sampah. Barangkali ada barang-barang yang bisa dijual. Ya begitu. Ada yang bikin batu bata. Batu untuk bikin bangunan ini loh. Kalau aku kenalnya batu bata atau yang sejenis dengan itu. Bisa juga melalui pertambangan, bisa juga melalui perkebunan. Ya sekarang ini perkebunan yang lagi ngetren sekarang perkebunan sawit. Ya.
para pemilik kebun-kebun karet sekarang sudah beralih profesi menjadi pengelola kebun sawit, pemilik kebun sawit. Karena harganya lebih menjanjikan. Padahal harga karet katanya sekarang naik juga. Tapi pohonnya udah pada ditebangi, diganti sawit. Ya sudah terserah. Yang jelas Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita semuanya bahwa orang hidup itu bisa dengan segala macam cara. Makanya kita jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Bekerja mencari penghidupan tidak harus menjadi pegawai negeri. Jangan lagi kita berorientasi kepingin menjadi pegawai negeri. Yang guru saya mengatakan bukan pegawai negeri tapi pegawai ngeri. Ngeri apa? Gajinya sedikit nggak cukup. Makanya pada korupsi. Nah, kalau dalam ajaran Islam ini ya, yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang diangkat menjadi pegawai negeri oleh pemerintahan muslimin, pemerintahan Islam, itu dibayarin gajinya, disediakan rumah tinggalnya, disediakan kendaraan untuk bekerja. Dijamin hidupnya. Kalau anaknya banyak, kasih lebih banyak tunjangannya. Anaknya sedikit ya sedikit. Itu dalam aturan Islam juga kayak begitu. Makanya orang kalau jadi pegawai negeri menurut dalam ajaran Islam, gak usah mikir tempat sudah, karena sudah disediakan tempat. Gak usah mikir kebutuhan sebulannya, gak usah, disediakan semua. Kayak yang negara yang bisa menjalani seperti itu, Pak, dari negara-negara yang ada di dunia ini, Norwegia satu. Itu dari kalangan orang-orang yang non muslim ya, negara non muslim atau negara yang tidak berdasarkan, yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Itu negara Norwegia itu termasuk negara paling makmur sedunia. Nah, kalau dari kalangan orang-orang muslim, penghuni negara-negara muslim yang menerapkan cara hidup menurut ajaran Islam itu setahu saya cuma Iran. Saudi Arabia aja enggak. Padahal itu pusatnya orang menimba ilmu di sana itu. Orang Iran itu loh. Ya, tinggal di sana itu listriknya murah, BBM-nya murah, PAM-nya murah. Dibayari lagi kalau sekolah. Tuh. Kayak apa coba? Mestinya negara kita juga begitu. Negara kita ini, negara NKRI ini yang sekarang dipelesetkan menjadi negara koruptor Republik Indonesia. NKRI oleh orang-orang di media sosial media itu disingkat jadi NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Saking jengkelnya mungkin orang-orang itu ngomong begitu ya. Nah, sekarang ini yang sugih-sugih yang punya proyek loh. MBG dicelam oleh masyarakat karena apa? Dengan bangganya Bapak Presiden kita, saya sudah berhasil dengan program ini menyediakan 1 juta lapangan kerja. Loh Pak, dulu yang dijanjikan 19 juta loh Pak. Baru 1 juta udah bangga. Habis itu kalau kita telisik lebih dalam lagi, yang mendapatkan pekerjaan itu orang-orangnya mereka semua. Bukan rakyat yang gak punya pekerjaan. Bukan rakyat miskin yang gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan tetap yang dikasih pekerjaan. Bukan, orang mereka. Kelompok mereka, kalau bukan anggota partai mereka ya simpatisan mereka, kelompok mereka, golongan mereka yang notabene bukan rakyat miskin. Program yang paling boros. Tapi Pak Presiden kita diprotes kanan kiri, tetap jalan terus. Ya, sudah biar aja. Kita nggak punya kuasa apa-apa kok. Makanya kita jangan pernah berharap pada presiden, jangan. Berharap itu kepada Allah saja. Al-Quran ngajarin kita kok. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah maka hendaknya kalian berharap, kamu berharap. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kita ditempatkan dimanapun itu Allah yang ngurus. Dan Allah menempatkan manusia di bumi ini tidak ditempatkan begitu saja tanpa menyediakan fasilitas. Allah sediakan fasilitas hidup, dikasih air, dikasih hujan. Walaupun kadang-kadang hujannya kebanyakan sampai pada kebanjiran kemarin. Ya kemarin banjir ya. Padahal di Jawa nggak ada hujan, di Makassar nggak ada hujan Pak. Di Makassar 2,5 hari saya
enggak menemui hujan itu, panas sekali di sana. Terus pulang mampir ke Jakarta sebentar. Jakarta aku tanya orang Jakarta juga enggak ada hujan. Sampai di Solo berapa hari aku di Solo itu? Mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu pagi. Enggak ada hujan sama sekali. Sampai di aku praktek. Loh, kok kardus pada bakal semua ini? Ini habis kebanjiran kayaknya ini. Habis itu baru Mang Uji ngirim rumahnya kebanjiran tuh. Oh, rupanya habis kebanjiran ini sampai nih kemarin. Ya itu coba di Jawa enggak ada hujan, di sini kebanjiran. Ya walaupun kebanjiran itu nikmat itu Pak. Nikmat itu kebanjiran daripada enggak ada air. Lebih baik kebanjiran. Daripada enggak ada air enggak bisa hidup sampean. Enggak bisa mandi. Enggak bisa minum kalau nemen itu. Udah biar aja terima kebanjiran tadi. Nanti juga habis juga kok. Walaupun capek nyapu membersihkan rumah. Jadi gitu kata Allah. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Kata Allah, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Kalian bersyukur fima sana'tu ilaikum. Sedikit sekali di antara kalian wahai manusia yang bersyukur kepadaku atas perbuatanku kepada kalian. Allah membuat langit dan bumi beserta isinya, membuat fasilitas hidup di bumi ini, tapi manusia kurang bersyukur. Bersyukurnya kurang atau sedikit. Ada dua makna ayat ini. Sedikit sekali kalian bersyukur, itu maknanya ada dua maksudnya. Pertama, di antara manusia yang banyak ini, yang pandai bersyukur atau yang bisa bersyukur itu cuma sedikit. Satu. Dua, di antara manusia yang sudah bersyukur, syukurnya mereka pun masih sedikit syukurnya, enggak setimpal dengan seharusnya dengan nikmat yang diterima. Dikasihnya nikmat yang banyak, tapi mengucapnya alhamdulillah sekali aja. Padahal kata Rasulullah SAW, orang muslim itu orang beriman itu setiap kali meneguk satu tegukan ini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi. Alhamdulillah. Gitu harusnya begitu. Makan juga begitu. Makan dan telak. Alhamdulillah masih bisa ngelak. Kenapa ada pasienku banyak nggak bisa ngelak Pak? Menelan dulu nggak bisa. Ya karena penyakit stroke-nya tadi. Alhamdulillah misalnya tadi. Nah kita masih bisa menelan. Alhamdulillah itu. Tuh. Makan, bisa makan walaupun yang dimakan cuma nasi sama karak. Oh, karak sini enggak tahu ya orang sini ya. Karak itu kerupuk nasi itu loh. Nasi dikeringkan. Ya, dikeringkan terus digoreng itu loh. Karak, ada orang Solo bilang karak. Intip, kadang-kadang intip. Kalau tebal ya bukan karak lagi namanya. Tapi manusia walaupun masih bisa makan, bersyukurnya sedikit. Kalaupun mereka yang bisa bersyukur cuma sedikit, kalaupun mereka bersyukur, syukurnya cuma sedikit. Nah, kita belajar menjadi orang yang banyak bersyukur. Caranya bagaimana? Banyak mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali dapat kebaikan walaupun kecil, alhamdulillah. Masih bisa BAB, alhamdulillah. Keluar dari KBC, alhamdulillah. Bisa BAB aku. Alhamdulillah masih bisa kencing. Ada manusia nggak bisa kencing Pak. Kencingnya harus pasang selang. Waduh, mau dibilang sekali tadi. Jadi begitu. Kita belajar menjadi orang yang bersyukur. Nanti Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum kata Allah. Sungguh benar-benar aku akan tambahi kepada kalian nikmatku. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sungguh sangat berat, sangat keras. Nah, makanya kita ayo sama-sama belajar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Yang kata ayat lain ini surat Al-Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar.
Sesungguhnya manusia itu sungguh sangat zalim, sangat ingkar, sangat kufur. Kufur nikmat maksudnya. Nah, kita jangan menjadi manusia yang tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, kita telah berbuat zalim. Ya, itu pesan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengangkat penyakit-penyakit yang kita derita, memberi kepada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, memberi kepada kita semua rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang banyak dan barokah, anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah, tempat tinggal yang nyaman, ya. Kemudian tetangga-tetangga yang amanah, keluarga yang amanah, atasan pembesar negara yang amanah juga. Jangan menjadi pegawai, janganlah kita diberi oleh Allah pegawai-pegawai, pembesar, pejabat-pejabat yang tidak amanah. Ya, kita minta kepada Allah supaya negeri ini dirubah, pejabatnya dirubah jadi yang baik-baik, ya, rakyatnya juga berubah menjadi rakyat yang baik, semuanya menjadi baik, maka negara ini akan jadi baik. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.